Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Tentu kita sebenarnya sudah merasa rindu untuk dapat beribadah di gereja. Bertemu dengan teman-teman, bisa bercanda dan berbagi cerita. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing dan secara online. Namun kita patut bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Ayo adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada hari ini. Dan dengan penuh sukacita kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita serahkan ibadah kita kepada Allah dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan untuk mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita buka dari kitab Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan yang kita baca tadi dengan pujian. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Adik-adik pasti ingat bahwa kasih adalah hal yang utama dan yang terutama bagi setiap kita sebagai anak-anak Allah. Seperti ada tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Kita belum mampu melakukan perintah kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih seringkali menyakiti hati Tuhan juga sesama. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersatu hati, memohon pengampunan. Bersama-sama kita berdoa. Yalah sumber segala rahmat dan berkat, kami hampiri kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih boleh memiliki Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang senantiasa menyertai dan membimbing di setiap langkah hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan sadar kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami seringkali lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami seringkali merasa lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Kami seringkali lebih mengikuti keinginan duniawi kami. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada yang dapat tersembunyi daripada-Mu.
Dan kami tahu tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa, jadikan hidup kami baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang begitu baik. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh pengampunan dan cinta kasih. Dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi telah ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah adik-adik, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah ini adik-adik, saat yang paling kita tunggu, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru Injil kita yang cantik, Mbak Resa Martaria. Kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pembacaannya akan kita baca dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita baca ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Tetapi sebelumnya, mari kita menyerahkan diri kita di dalam doa agar Tuhan menuntun kita dalam renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah Engkau tuntun untuk tetap bisa bersyukur atas segala keadaan yang kami lalui pada saat ini. Dan hari ini Tuhan, kami telah Engkau perkenankan untuk bisa memuji, untuk bisa menyembah-Mu Tuhan, walaupun
kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebaikan, merenungkan kesaksian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya setiap kami dibukakan hatinya, dibukakan telinga kami, agar firman yang kami dengarkan, kami hayati, masuk dan merasuk dalam hati kami. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbahagialah setiap kita yang akan senantiasa melakukan kebaikan firman-Nya dengan cara sederhana. Satu hal, mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Ya, shalom. Adik-adik, saya panggil begitu saja ya karena kita seumuran ya. Ya, pada saat ini judul renungan pada saat ini saya beri judul lebih cepat titik lebih baik. Loh, apa itu Mbak? Kok lebih cepat titik lebih baik? Nah, pada saat ini kita akan menggumuli hal itu karena bagaimanapun kita diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun peribadatannya. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar, melihat tentang film Titanic? Ya, pernah? Ya, yang hafal adegan apanya? Oh, adegan yang Jack sama Rose gini. Nah, kita nggak akan melihat tentang hal itunya ya, kita tidak melihat tentang percintaannya, tetapi kita melihat bagaimana kapal Titanic itu bisa tenggelam, bisa terkoyak karena gunung es yang tidak disadari tiba-tiba muncul di depannya. Kita ingat bahwa gunung es tersebut memang tidak ada dalam radar, tidak ada. Dan sebelumnya itu kita kembali ke pengulangan film awalnya, ada yang mengatakan bahwa kapal Titanic tidak akan bisa karam, tidak akan bisa tenggelam. Nah, ada dua orang yang mengatakan hal itu. Kapal Titanic ini tidak akan bisa tenggelam, tidak akan bisa karam. Ternyata hasilnya apa? Yes, karam. Banyak yang meninggal, tapi juga banyak juga yang terselamatkan. Nah, menurut adik-adik nih, ada sifat apa yang terselip di saat dua orang itu mengatakan bahwa Tuhan pun juga tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic itu? Apa? Yes, tinggi hati. Tinggi hati, sombong, kemudian merasa bahwa dia di atas segala-galanya, bahwa pengetahuan dia itu mengalahkan Tuhan itu sendiri. Adik-adik yang kasih Tuhan, pada saat ini, nah, Mbak tanya pada adik-adik, tanya, pada saat adik bangun dari tidur, hal pertama apa yang adik lakukan? Yuk, yang pertama, aku buka HP. Loh, yang kedua, buka HP lagi. Yang ketiga, buka HP lagi. Enggak ya?
Yang pertama, karena kita sebagai anak terang adalah kita lakukan yang pertama adalah bangun tidur, habis itu berdoa. Siap. Berdoa karena kita bersyukur sekali Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian setelah itu apa? Ya bersiap-siap untuk aktivitas yang lain. Nah, pada saat ini kita sudah sekitar berapa bulan ya? Sekitar kurang lebih 2 bulan nih. Kita menghadapi situasi yang sepertinya kita rindukan, tetapi ternyata nggak enak juga. Ya toh, siapa toh yang nggak suka libur? Siapa? Ada yang nggak suka libur? Nah, sekarang diberi libur sepuas-puasnya. Apakah enak libur? Tidak. Nah, segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak enak. Lah, yuk pada waktu seminggu ini pun berkaitan dengan judul yang Mbak sampaikan tadi, lebih cepat, titik-titik lebih baik, itu menghantar kita agar kita tidak bosan, agar kita tidak jenuh. Mungkin ada dari kita ya, ada dari kita yang kerjaannya setelah libur itu yang pertama bangun tidurku terus tidur. Tidak lupa tidur lagi, habis itu ku tidur lagi, melanjutkan mimpi indahku. Tidak ya, pada saat ini Mbak ajak adik-adik untuk bisa melakukan satu kegiatan dalam satu hari, dan kita akan konsisten itu melakukan itu seminggu ke depan. Dengan kata clue-nya lebih cepat, titik-titik lebih baik. Nah, dicatat ya, bisa dicatat, bisa diulang-ulang melalui video ini. Yang pertama adalah hari Senin, lebih cepat, bersihkan kamarmu dan bersihkan rumahmu. Ya, hari Senin kita mari melakukan lebih cepat kita membersihkan kamarmu dan membersihkan rumahmu. Itu agenda kita pada hari Senin. Hari Selasa, lebih cepat kita tersenyum pada orang-orang yang kita jumpai. Hari Selasa, lebih cepat kita tersenyum pada orang-orang yang kita jumpai. Siapa saja? Ya orang tuamu, ya adekmu, ya kakakmu, ya orang-orang yang mungkin sekedar lewat saja. Berikanlah senyuman kepada mereka. Hari Rabu, lebih cepat menghindari kata-kata yang menyakitkan. Nah, kalau ada dari kalian ini ya yang sering sekali melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, yuk kita belajar untuk hari Rabu ini, kita belajar lebih cepat menghindari kata-kata yang menyakitkan. Baik itu kepada orang tuamu, adik, kakak, kakek, nenek, pak, ade, bude, semuanya kita harus belajar untuk menghindari kata-kata yang menyakitkan. Bisa ya? Oke, hari Kamis, lebih cepat kita menjadi pendengar yang baik. Nah, ini kita ini menjadi orang yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Tetapi coba kita beri kesempatan pada hari Kamis ini nih. Kita menjadi pendengar yang baik, ya. Hari Jumat. Oke, hari Jumat. Mari kita belajar untuk bisa bersikap sopan. Lebih cepat bersikap sopan. Kita punya pelajaran bahasa Jawa, nggih. Pelajaran tentang rasa Jowo kita, bagaimana kita bisa dengan toto kromo kita berbicara dengan yang lebih sopan. Jadi nggak sekedar kayak gini, le aku tukokno beras ning pasar, boh, gak iso aku, karepmu, nggak seperti itu. Saat orang tua meminta tolong pada kita, kalau kita tidak bisa dalam kondisi kita sibuk, ya mengatakan, nggih, sekedap nggih. Apa mbak nggih sekedap nggih? Iya, sebentar ya Bu, sebentar ya Pak. Bersikap sopan. Lalu hari Sabtu kita juga belajar lebih cepat untuk kita bisa berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan cara apa mbak? Kan saya social distancing, jadi saya nggak boleh keluar kemana-mana. Hal ini jangan berlaku untuk saat ini saja, tetapi saat adik-adik nanti diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa keluar.
itu bisa berbagi, entah adik-adik punya uang tabungan, mungkin membelikan nasi bungkus untuk 5 orang di jalan yang adik-adik temui, itu enggak masalah. Tapi pada saat ini kita belajar berbagi di dalam keluarga, itu bisa loh. Saat kita punya berkat dari orang lain, dibagi, aku dikasih uang saku sama mama nih dek, nih kak, belajar. Nah, lalu yang hari Minggu, kita lebih cepat untuk memuji nama Tuhan. Lah, lebih cepat memuji nama Tuhan itu gimana toh? Ya, kita lebih sigap, sudah tahu wah ini sudah jam 8 waktunya videonya dari jemaat ini sudah tampil. Yuk aku tak siap-siap, aku tak mandi. Jadi kalau kita mengikuti ibadah, ya jangan bangun tidur, gini langsung, Bu, ibadah. Enggak seperti itu, tetapi kita juga tetap sama saja kegiatan kita. Kita mandi, memakai baju yang terbaik, dan mengikuti ibadah secara online. Karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak yang sudah diberi keselamatan oleh Allah itu sendiri. Kita baca ayat 9 bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan kita belajar untuk berkomitmen dalam seminggu ini, melakukan seperti yang Mbak katakan tadi. Kalau lupa, diulangi nanti, diputar balik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa yang dilakukan. Nah, saat kita sudah menerima keselamatan nih, maaf ya, belibet. Keselamatan, tinggal kita meneruskan keselamatan itu pada yang lain. Yang lain siapa? Orang yang membutuhkan bantuan kita, karena adik-adik akan dipercaya Tuhan akan menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang akan bisa memberkati banyak orang. Amin? Amin. Nah, pada saat ini Mbak Resa akan mengajak adik-adik untuk menyanyi sebuah lagu. Nanti subtitlenya ya ada di bawah, tenang aja. Kita akan nyanyi bersama-sama. Mungkin lagu ini ada yang sudah pernah mendengar dan ada yang belum mendengar. Nanti subtitlenya ada di bawah ini. Judul lagunya Bagaimana Dengan Mereka. Betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa, kita tak sendiri menikmati hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Lagu tersebut, mari kita hayati, adik bisa mengaksesnya dari YouTube. Kita dengarkan bahwa ternyata lagu ini mempunyai
makna terdalam bahwa hidup kita itu walaupun indah itu bukan untuk diri kita tetapi juga untuk yang lain. Yuk kita belajar untuk lebih cepat mengasihi sesama, yuk kita belajar lebih cepat peduli pada sesama, yuk kita belajar lebih cepat untuk peka kepada sesama. Karena itu suatu tindakan lebih baik yang kita lakukan dan itulah tindakan yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, semangatlah bahwa wabah ini akan berakhir. Percayalah itu dengan cara apa? Adik-adik menjaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, menjaga jarak, dan taat pada aturan pemerintah, dan berdoa utamanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat ya, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saat teduh yuk bagi kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk memperbarui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berikanlah hikmat dan kekuatan untuk pemerintah, aparat keamanan, dan tim medis dalam mengatasi dan menjaga negeri ini dari situasi pandemi COVID-19. Bagi mereka yang sakit dan sedang dirawat, berikan semangat hidup dan rasa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Berikan kekuatan kepada umat Tuhan untuk tetap menjadi terang bagi sekitarnya, khususnya untuk Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak Pendeta Sony dan keluarga, para majelis, para pamong, berikan kami kesetiaan hati yang penuh syukur dan tetap semangat untuk saling melayani walau kami tidak bisa beribadah bersama di gereja. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas kami. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan buat anak-anak yang masih sekolah, yang sedang mengerjakan tugas, yang mau mencari sekolah ke tingkat selanjutnya. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk menjalani ini semua. Dalam situasi saat ini, berikanlah roh hikmat kepada orang tua dalam mendampingi mereka, juga kepada Bapak Ibu guru. Kiranya kasih Tuhan tercurah atas mereka semua. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah waktunya kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan persembahan ini akan diiringi dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya, yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan, berkati dan layakkan persembahan ini. Berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Allah. Dan ajarilah pula kami mempersembahkan hati dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kembali kita bangkit berdiri. Kita jalani hari-hari kita dalam perlindungan kasih Tuhan. Dengan senantiasa kita bersyukur atas anugerah dan kasih setia yang Tuhan berikan bagi kita semua. Jalani hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman di dalam Markus 16, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dengan penuh sukacita adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan bersama, ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada Minggu pagi ini dengan bersama-sama kita memohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.